kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika ya. Terlebih dahulu perkenalkan saya kembali Arinda dari Cipta Satria Informatika, Autodesk Gold Partner Indonesia yang nanti akan memandu jalannya webinar kita hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semuanya karena cuaca akhir-akhir ini cukup tidak stabil ya. Oke, pertama-tama terima kasih banyak nih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk join di webinar kita hari ini. Agenda seperti ini kita adakan rutin ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa cek dan pantau terus jadwalnya dan topik apa yang akan kita angkat di media sosial kami terutama Instagram dan Facebook ya di @cipta satria informatika agar Bapak Ibu bisa terus mendapatkan update terbarunya. Oke, untuk webinar series kita kali ini seperti yang sudah kami info sebelumnya, kita akan mengangkat tema Fusion 360 sebagai solusi lengkap proses pengembangan produk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan mengeksplorasi nih bagaimana dapat bekerja secara lebih fleksibel dari dimanapun dan kapanpun dan bisa berkolaborasi untuk menghasilkan desain yang efisien dan efektif. Tentunya karena Autodesk Fusion 360 ini merupakan platform desain kolaboratif dan terintegrasi sampai dengan dari tahap desain sampai fabrikasi atau manufakturnya ya Bapak Ibu ya, yang tentu bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, ikuti terus sampai akhir ya Bapak Ibu webinar kali ini karena nanti pasti banyak tips trik dari pemateri kami yang pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin melakukan diskusi bisa langsung saja, jangan sungkan disampaikan di kolom chat maupun Q&A terlebih dahulu yang sudah ada di Zoom Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk kali ini, presenter kali ini akan ada Mas Alfian dan Mas Kamal nih. Nanti terutama Mas Alfian ya yang banyak akan menyampaikan materinya. Mas Alfian ini merupakan application engineer kami dan sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang nanti akan lebih detail nih untuk menggali tema kita hari ini. Oke, kalau gitu tidak lama-lama lagi, kita langsung saja masuk materi yang akan disampaikan oleh Mas Alfian ya. Oke, Mas Alfian sudah siap? Baik, terima kasih Mas Oke, Arinda. silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas? Aman? Aman, siap. Oke, terima kasih ya waktu dan kesempatannya. Saya ambil alih untuk materi kita di webinar kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kembali bersama kami di webinar series Cipta Satria Informatika yang seperti disebutkan oleh Mas Arinda sebelumnya, ini memang kita rutin selenggarakan dengan beberapa topik yang berbeda dari platform Autodesk untuk industri manufacturing solution. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan explore Fusion 360 sebagai platform untuk proses pengembangan produk dari konsep, desain, ke manufacture proses. Oke, agenda kita yaitu akan membahas apa itu Fusion, kemudian buat siapa saja sih Fusion 360 ini, ya. Kemudian kenapa kita sebut sebagai platform yang lengkap untuk solusi konsep proses dengan produk, karena di sana juga ada collaboration tools yang sebagai default feature di Fusion 360 yang mana fleksibel dan saja kita bisa akses dari manapun kapanpun selama kita terhubung dengan internet connection. Nah, dengan adanya live collaboration seperti ini memungkinkan kita proses pengembangan ini menjadi lebih cepat, misalnya untuk mendapatkan feedback, kemudian mendapatkan untuk approval review dari stakeholder kolaborator kita. Nah, Q&A sepanjang saya menyampaikan materi di sore hari ini untuk webinar kita kali ini bisa disampaikan di
Q&A feature Zoom bagi masing-masing atau juga disampaikan di chat box. Nanti ada rekan saya akan membantu menjawab, ya, atau nanti kita bisa jadikan sebagai bahan diskusi di sesi Q&A di akhir webinar kita sore hari ini. Baik, untuk tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut agenda pertama, apa itu Fusion 360 dari Autodesk Manufacturing Solution. Oke, di awal kita sebut sebagai platform. Kenapa? Karena dengan Fusion 360 ini, dengan dalam single platform environment yang sama, tanpa harus kita berpindah, ekspor, import antar software atau design tools, kita bisa melakukan dari tahap konsep desain sampai ke manufacturing fabrikasi. Misalnya di product definition, misalnya kita untuk membangun 3D model, baik itu parametric base model atau surface modeling, kita bisa lakukan di Fusion 360 di workspace design environment. Kemudian untuk inspection tools, misalnya assemblies, atau misalnya untuk nanti kita mengenerate 2D drawing, atau misalkan kita generate bill of material dari assemblies, atau bagaimana kita importin third party dari non-Autodesk file, ya itu kita bisa lakukan, kita bisa kolaborasikan di Fusion 360 Design Workspace. Nah, kemudian setelahnya di tahap desain tentunya kita perlu validasi, misalnya kekuatan strukturnya, misalnya, ya. Atau misalnya analisis pergerakan dari sebuah assemblies, apakah akan ada clash antar komponen di sebuah assembly tersebut, ya, apakah fit atau belum, ya. Nah, ini kita bisa inspection activity di engineering workspace, kemudian juga untuk structural FEA analysis, CFD analysis, heat transfer, kita bisa lakukan di simulation workspace, dan saja kita juga produce realistic render image di visualization workspace. Dan terakhir di shop floor production, misalkan untuk fabrikasi cam, nesting, atau 3D printing, kita bisa juga lakukan di Fusion 360 tanpa harus berpindah-pindah software. Nah, di Fusion 360 ini, kolaborasi adalah salah satu kunci, yaitu karena apapun file third party yang akan kita open atau kita kolaborasikan, ya, kita bisa direct open ke Fusion 360. Karena translator di Fusion 360 sangat lengkap. Hampir semua CAD software mechanical support untuk di Fusion 360. CATIA, SolidWorks, Siemens NX, atau Creo, ya, atau DWG file, ya, atau natural file step, IGES, bahkan mesh file OBJ, misalkan kita dapatkan dari 3D scanning, laser 3D scanning, ya, capture OBJ, ya, atau STL, itu juga bisa support direct open di Fusion 360. Nah, untuk
Fusion 360 ini digunakan oleh siapa saja. Misalkan yang pertama di sini kita misalkan saya sebagai industrial designer. Nah, sebagai industrial designer misalkan atau konseptor atau desainer, saya di sini akan perlu untuk mendevelop 3D model geometrik, baik itu yang organic shape, yang surfacing, atau parametric based model, ya, prismatic shape misalnya. Kemudian saya untuk merepresentasikan ke stakeholder yang lain atau kolaborator, saya perlu rendering image misalnya, saya bisa lakukan di Fusion 360. Nah, baik itu common part modeling, part assemblies, ya, bahkan saya import mesh, misalkan kita reverse engineering, ya, misalnya kita dapatkan geometri dari hasil 3D scanning dengan format STL atau OBJ, kita bisa directly assemble di Fusion 360. Atau juga misalkan kita bekerja dengan sheet metal komponen. Oke. Nah, untuk surface modeling, selain kita bisa lakukan dengan traditional method, misalkan dengan 3D sketch pad, kemudian kita lofting, ya, dengan parameter surface, kita juga di Fusion 360 ada tools freeform modeling yang memungkinkan kita untuk mengkonsep 3D model surfacing dengan lebih cepat dan efisien, yaitu dengan freeform modeling. Nah, freeform modeling ini konsepnya adalah seperti ini. Yang misalkan kita based on reference geometry, misalkan sebagai contoh ini kita berawal dari roda sebagai base point-nya, ya. Kemudian kita pull and drag, kemudian kita tarik cubit misalnya untuk baik itu edge atau potongan segmen, ya. Kemudian kita develop disesuaikan dengan konsep dari model yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, misalkan setelah itu kita buat detailing, ya. Nah, ini adalah freeform modeling teknik di Fusion 360, ya. Kalau misalkan saya bisa analikan sebagai clay modeling, ya. Nah, di sini saya kita buat dari sini separuhnya dulu karena ini adalah nanti ada simetrik kiri kanan, jadi saya buat sebelahnya dulu, gitu ya. Nah, di sini saya tinggal pull and drag baik edge, surface, atau vertex point, tergantung sedetail yang ingin saya capai dari surface modeling ini. Ya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita melakukan modelingnya dengan traditional method, misalkan dengan lofting atau 3D sketch reference, misalnya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, untuk mendevelop surface modeling seperti ini. Nah, freeform modeling ini common digunakan untuk di beberapa software yang lain juga, ya. Dan ini misalkan contohnya ini saya mirroring, ya, kemudian nanti saya bridging antar edge kiri kanan, ya. Kalau misalkan Bapak sebelumnya sudah familiar dengan 3ds Max atau misalnya Rhino, nah ini cukup mudah untuk kita melakukan freeform modeling di Fusion 360. Dan surface yang dihasilkan ini adalah 3D modeling yang bisa kita nanti untuk misalkan untuk kebutuhan generate
kita sectioning ya, misalnya untuk generate dice atau misalnya jig dan picture yang lainnya udah reference dari survei tersebut. Nah, kemudian ini kaitannya dengan kita bekerja dengan non-Autodesk file. Misalkan dari third party non-Autodesk file, misalnya di SolidWorks, Katia. Nah, biasanya kan kalau dari non-native CAD geometri kan biasanya terimport hanya solid body-nya saya ketika open ya. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan editing misalnya, nah di Autodesk Fusion 360 memungkinkan kita untuk rapid modification dengan direct editing. Misalnya mereposisi posisi hole ini, kemudian misalnya resize hole diameter, kemudian the featuring objek geometri, misalnya saya ingin menghilangkan fillet atau chamfer, kemudian atau misalkan mendelete geometri misalnya hole dan lain-lain, itu cukup mudah dengan di direct modeling di Fusion 360. Kemudian berikutnya misalnya saya mendapatkan dari OPG file atau STL file dari 3D scanning untuk saya jadikan sebagai reference di Fusion 360 untuk mendevelop 3D modeling yang fit dengan objek scan tersebut. Nah, ini kita bisa capai dengan freeform modeling. Nah, setelahnya ketika saya di sini sudah ada 3D modeling, ya saya ingin mendapatkan feedback dari kolaborator misalnya. Nah, saja kan saya perlu representasikan dengan tidak hanya berupa sketch atau 2D environment, saya ingin tampilkan representasikan dalam image atau bahkan animation render yang cukup menarik ya, untuk kita mendapatkan input feedback misalkan dari desain konsep yang kita ingin sampaikan. Nah, di Fusion 360 kita bisa real time rendering ya, preview ya, misalkan sedetail apa previewnya, apakah coarse atau fine level ya. Nah, kemudian ketika kita lightingnya sudah oke, misalnya kita bisa ada opsi untuk melakukan render online atau lokal. Nah, ketika kita lakukan online rendering dengan Autodesk yang kita menggunakan Autodesk Engine, Cloud Engine-nya Autodesk, itu kita tanpa kita menggunakan high spec komputer atau notebook, kita bisa mendapatkan hasil rendering image yang sesuai kita kondisikan skenario-nya dengan lebih cepat ya. Atau juga meski selain lokal, selain online render, cloud rendering, kita bisa lakukan juga dengan lokal rendering. Saja akan ada perbedaan render time-nya ya ketika kita menggunakan cloud engine atau lokal render. Oke, kemudian setelah konsep misalnya itu saja common feature base sebenarnya ini ya, parametric modeling di Fusion 360. Kemudian juga historical base ya, by feature base. Misalnya kita berbeda, saya bandingkannya dengan AutoCAD 3D modeling misalnya. Ketika kita melakukan modifikasi geometri, kita harus revert back ke kondisi sebelumnya, atau kita delete dulu feature-nya dan kita modifikasi. Nah, kalau misalkan di Fusion 360 atau parametric based modeling software, itu kan kita base historical base ya, base feature. Jadi kalau misalnya kita ingin editing dari bulk-nya, hole-nya, atau feature yang lain, kita tinggal kembali feature pembentuk geometri tersebut, kemudian kita editing specification parameternya. Nah,
Sama common feature juga untuk CAD software sekarang ini ya, antara 2D dan 3D itu saja sinkronis. Jadi ketika kita sudah punya 3D modeling geometrinya, kita bisa generate 2D drawing secara otomatis ya. Nah, baik itu proyeksi tampak, potongan, detail, dan lain-lain. Nah, ketika kita bekerja dengan assemblies, nah biasanya kan kita untuk mengenerate bill of material atau kita membuat part stable itu kan terkadang kita manual input yang rawan untuk kesalahan input ya. Ketika di misalkan quantity atau part number-nya misalnya, dengan bill of material part list yang ada di Fusion 360 akan meminimalisir kemungkinan untuk kesalahan dalam pembuatan bill of material karena sinkronis. Apa yang ada di assembly model geometri itu akan terreflect di part list 2D drawing. Nah, soalnya kita di assembly ya, di assembly. Nah, kita misalkan di sini akan melakukan untuk assembly per part komponen di Fusion 360 dan kita ingin melakukan inspection apakah bagaimana pergerakan assembly ini sesuai yang kita inginkan atau belum, apakah nanti akan ada clash atau tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa nanti juga lakukan untuk motion study di Fusion 360. Nah, misalkan limit pergerakannya seperti apa, kemudian apakah nanti ketika maksimum movement itu nanti akan ada clash atau tidak. Nah, ini kita bisa lakukan motion inspection di Fusion 360. Nah, ini 2D drawing yang saya masukkan sebelumnya. Ya, kita bisa membuat detail 2D drawing based on geometry model. Tanpa harus berpindah dari software ya. Jadi ini sinkronis antara 3D dan 2D objeknya. Oke. Di parametric based modeling, geometrinya kita sudah oke, misalnya sudah selesai. Nah, tentu saja sebelum kita ke tahap fabrikasi atau ke eksekusi di shop floor misalnya, tentu saja kan kita perlu validasi terlebih dahulu apakah geometri model yang kita rancang itu sesuai atau tidak, atau sudah memenuhi requirement atau belum, atau jangan-jangan geometri kita nih ketika nanti kita berikan beban sekian Newton misalnya, atau condition kita ada tambahkan momen, atau misalkan di fisikalnya nanti akan fail misalnya, atau bahkan malah terlalu berat karena kita assembly-nya itu terlalu berat nih produknya, karena kita overspec misalnya, harusnya cukup 2 mili misalkan, karena ingin keamanan kita double ketebalannya misalkan jadi 4 mili misalnya, dan efeknya kan pasti lebih berat material produknya. Nah, dengan simulation yang di Fusion 360 ini sangat lengkap, tidak hanya static analysis tapi lebih kompleks, misalnya thermal, kemudian buckling analysis, tidak hanya linear tapi non-linear simulation kita juga available di Fusion 360 ya. Nah, di sini kita bisa lakukan FEA analysis ya, atau misalkan kita ingin dari dampak thermal, misalnya dari pergesekan dari komponen, misalnya contohnya misalkan ini di sistem pengereman misalnya, nah atau misalnya nanti kekuatan baut ya, bolt connection analysis kita bisa lakukan di Fusion 360. Nah, kemudian seperti di render feature yang sebelumnya saya sampaikan di slide sebelumnya, nah simulation di Fusion 360 kita tidak harus bekerja dengan high spec
workstation atau spec notebook. Kenapa? Karena kita bisa setting skenario case condition di Fusion 360 lokal. Untuk solvingnya, untuk solver engine-nya, kita lempar ke Autodesk Cloud Engine. Nah, dengan ini, ketika kita sudah selesai finish upload simulation case scenario, kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain di Fusion 360. Ya. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita lakukan di local solver simulation. Jadi ketika simulasinya belum selesai, ya kita harus Fusion 360 nggak bisa dipakai untuk activity yang lain. Ya. Nah, misalnya di sini kita berpindah ke workspace simulation dan ingin melakukan studi event simulation yaitu non-linear analysis. Nah, di sini kita akan memvalidasi struktur dari bracket yang untuk suspension komponen, ya. Kemudian selanjutnya untuk di bracket untuk pedal movement, misalnya, ya, ini kita lakukan untuk buckling simulation. Nah, kemudian di sini juga bracket untuk simulation scenario condition untuk kita melakukan simulasi ya, simulasi ini adalah shape generator di Fusion 360. Jadi untuk kita mereduce massa dari komponen, jadi kita ingin mendapatkan komponennya lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan dari struktur desain. Ya. Nah, di sini kita sebut sebagai topology optimization di Fusion 360. Nah, selain topology optimization di Fusion 360 juga memungkinkan kita untuk kita bisa lakukan generative design. Ya, kalau di topology optimization tadi kita manual, kita setelah mendapatkan plot area yang aman, ya, itu kita perlu modifikasi manual geometrinya, ya, based on reference mesh yang direkomendasikan oleh Fusion Simulation Result. Nah, ketika generative design ini lebih advance lagi, kenapa? Karena kita cukup dengan input ke skenario yang kita input, misalnya simulasi pembebanan, apakah dengan force, moment, kemudian kita ingin menggunakan material apa, misalkan aluminium atau steel, kemudian constraint parameter berikutnya adalah nanti outputnya ini akan kita fabrikasi menggunakan 3-axis machining atau 5-axis machining atau bahkan 3D printing. Nah, setelah kita berikan constraint beberapa parameter tersebut, Fusion 360 akan merekomendasikan geometri shape yang paling optimal dari constraint input yang kita masukkan. Dan tentu saja solvernya dengan Autodesk Cloud Engine. Nah, misalkan seperti ini. Oke, misalkan di sini kita akan di sini untuk meredesain untuk komponen ini. Ya, misalkan ini saya constraint untuk beberapa
geometry space yang perlu saya keep, ya, yang perlu saya keep di sini. Kemudian saya tentukan di sini adalah safety factor-nya 2, ya, 2 kali dari yield strength. Kemudian desain kriterianya di sini saya ingin misalnya produksi volumenya misalnya dengan 3D 3D printing, dan kemudian ada konfigurasi, saya ingin beberapa pilihan bagaimana konfigurasi kalau misalkan ini difabrikasi dengan 2, 3 atau 5 aksis milling, ya. Nah, kemudian setelah saya tentukan misalkan tadi force dan lain-lainnya, kemudian di sini saya submit ke Autodesk Cloud Server untuk di sini saya menginterpretasikan resultnya. Saya ingin capai apakah dari berat material, kemudian dari cost, ya, mana yang paling optimum. Mungkin kalau misalkan dari kalau misalkan kita lihat dari sisi massa, mungkin kita bisa lihat di sini dengan material misalnya iron cast atau aluminium misalnya. Tapi kita lihat cost-nya dibandingkan dengan iron casting saja lebih mahal yang aluminium, ya. Kemudian lebih mahal dengan stainless steel misalnya. Cukup di tengah-tengah, ya, tidak terlalu mahal tapi beratnya similar dengan stainless steel misalnya, ya. Nah, kemudian dari grafik yang beberapa solution result yang di option geometri yang dihasilkan oleh generative design study ini, kita bisa pilih dari range ini kita ingin capai mana, dari cost-nya, ya, dari cost ini, ya, estimation cost, ya, karena kan kalau misalkan dengan 2 aksis dan 5 aksis kan pasti manufacturing cost-nya akan berbeda, dan juga akan berbeda lagi kalau misalkan manufacturing cost-nya itu kita lakukan dengan 3D printing misalnya. Nah, misalnya kan ini kan pasti kita akan ambil mana yang paling optimum sesuai dengan rencana fabrikasi metodenya nantinya. Nah, kemudian dari sana misalkan kita pilih ambil salah satu yang menurut kita paling optimum misalnya, ya, misalkan dengan material aluminium dengan 5 aksis milling, ya. Dan kita lihat di sini kita bisa capture geometri yang sebelumnya prismatic shape seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini kita ubah menjadi lebih ringan, ya. Nah, di sini metodenya adalah dengan 3 aksis CNC milling, ya. Dari topologi study di generative design tadi, yang paling optimum adalah dengan fabrikasi ini dengan geometri yang tadi kita sudah disarankan oleh Autodesk Fusion 360, ya. Oke, itu tadi untuk mechanical engineer. Nah, kemudian bagaimana dengan untuk electronic engineer? Nah, di Fusion 360 tidak hanya untuk mechanical engineer, tapi juga untuk electronic engineer. Ya, tidak hanya untuk wiring kabel routing, ya, tetapi sampai ke PCB design di Fusion 360. Ya. Nah, untuk electronic designer, ya, untuk merancang PCB design, ya, disediakan banyak sekali template yang kita bisa gunakan dan beberapa libraries untuk komponen-komponen elektroniknya, dan setelahnya kita bisa lakukan simulasi untuk coolingnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan elektronik komponen, tentunya kan pasti di situ ada
feed source-nya ya. Nah, sebenarnya kan hanya kita perlu rancang supaya bisa terdistribusi atau keluar dari produk dengan cepat ya, untuk supaya kita jaga suhu dari komponen tersebut. Nah, ini kita bisa capai juga melakukan simulasi electronic cooling dengan CFD solver di Fusion 360. Ya, nah misalkan untuk PCB design juga kita bisa lakukan di Fusion 360. Oke, nah setelah tadi mechanical engineer, electronic designer, nah di sini kita juga sampai ke fabrikator, ya, atau misalkan CNC programmer, ya. Nah, di sini setelah dari mechanical engineer, kemudian electrical designer, ya, kemudian mechanical CAM programmer, dia akan menggunakan data yang sama, ya, tanpa harus ekspor import lagi, ya. Selama kita berada dalam project yang sama dengan stakeholder yang lain, kita bisa konsum secara real time data tersebut yang ada di share ke dalam satu project dengan kita. Nah, baik itu milling, turning, atau juga ke plasma cutting. Dan menariknya lagi di Fusion 360 untuk di CAM library-nya ini, ya, tools-nya kita bisa custom, ya, dan sebenarnya sudah cukup lengkap untuk tool library yang disediakan oleh Adobe Fusion 360. Nah, misalkan di sini kita untuk melakukan beberapa skenario untuk fabrikasi, misalkan untuk boring, kemudian milling, kemudian misalkan pocketing, ya. Nah, di sini kita bisa lakukan simulasi untuk toolpad-nya. Ya, tadi misalkan dari roughing dulu, kemudian selanjutnya kita lakukan untuk tools selanjutnya misalnya, ya. Kemudian ada juga misalkan kita lakukan pocketing misalnya, ya, boring. Nah, kemudian setelah kita dari toolpad-nya cukup efisien, jadi air movement-nya tidak terlalu banyak dan toolpad-nya cukup efisien, nanti kita bisa lanjut ke bagaimana kita ke mesin cam-nya. Nah, untuk ke mesin cam, itu kan kita perlukan namanya post processor ya, untuk menerjemahkan toolpad di Fusion 360 menjadi ke G-code. Nah, mesinnya. Nah, di Fusion 360 library-nya cukup lengkap untuk kita mengenerate G-code dari toolpad di Fusion 360 dengan Post Pro library yang disediakan oleh Fusion 360 untuk beberapa controller, apakah untuk funnel, untuk head and hands, dan lain-lain. Nah, itu library-nya cukup lengkap di Fusion 360 ini. Ya, apakah untuk hash misalnya, mazak. Nah, ini post prosesornya sudah disediakan oleh Fusion 360. Nah, karena post pro ini salah satu komponen yang krusial ya untuk di CAM manufacturing. Ya, karena untuk menerjemahkan toolpad dari software CAM menjadi G-code di mesin CNC-nya. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kita berbicara dari untuk beberapa stakeholder ya, dari mechanical designer,
kemudian electronic designer, tadi untuk CAM engineer. Nah, tentu saja kan kita perlu yang namanya collaboration. Toolnya seperti apa collaborationnya di Fusion 360? Ya, di Fusion 360 karena penyimpanan ini adalah cloud based, ya. Selama kita tergabung dalam sebuah project dan kita akses internet, kita bisa akses file yang sama dari manapun dan kapanpun. Dengan ini kolaborasinya menjadi real time. Misalnya kita ingin melakukan input, memberikan review atau input feedback ke stakeholder atau kolaborator yang lain di environment Fusion 360. Ya. Nah, misalkan kita ingin untuk melakukan markup review misalnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa secara real time memberikan notifikasi atau review ke user yang kita ingin tagging, ya. Nah, yang user yang kita tag dia akan mendapatkan notifikasi by email, ya, dan mereka bisa akses dari multiple device, apakah dari desktop atau bahkan dari smartphone untuk mengakses notifikasi dari yang kita tagging tadi, ya. Nah, di sini kalau di sini kita juga bisa tidak hanya internal collaboration, tapi juga kita bisa ke third party collaborator, misalkan apakah owner, supplier, atau subcon. Nah, ini kita juga bisa share melalui platform cloud storage di Fusion 360 yang kita sebut sebagai Fusion Team. Jadi di Fusion Team ini kita project yang kita kerjakan, kita share ke third party. Tentu saja dengan security permission yang berbeda. Misalnya mereka hanya bisa review tanpa bisa editing, atau hanya bisa download yang 2D drawingnya misalnya, ya, atau mereka hanya bisa view dari web browser. Nanti kita juga bisa set up permissionnya di project yang kita buat di Fusion Team. Nah, selain dari beberapa capability yang dapat kita andalkan dari mechanical, elektronik, maupun CAM manufacturing, ada beberapa advanced capabilities dari Fusion 360 yang cukup menarik, misalkan untuk desain-desain yang kompleks, misalnya untuk advanced manufacturing, ya, misalnya untuk beberapa geometri atau kebutuhan CAM yang cukup kompleks untuk misalkan yang 5 aksis, ya. Nah, di sini juga kan untuk machine extension-nya. Atau misalkan extension, misalkan kalau misalnya kita banyak bekerja dengan sheet metal. Nah, ketika kita bekerja sheet metal, misalkan kan kita setelah kita dapatkan blank size-nya dari komponen yang tadi kita tekukannya, nanti kan kita pasti akan kita ingin mendapatkan blank size-nya. Kemudian bagaimana nanti kita melakukan cutting metodologi untuk di raw material lembarannya. Nah, tentunya kan pasti kita perlu layout beberapa komponen tersebut di sheet raw material yang efisien. Nah, disinilah ada nesting extension yang kita bisa gunakan untuk nest layout di sheet raw material. Nah, dengan ini kita tidak perlu manual lagi, kita susun-susun gitu ya, di AutoCAD misalnya, dan kita export sebagai DXF. Nah, di Fusion 360 ada nesting extension untuk kita optimize sheet metal part, ya, blank sheet metal part di raw material, ya, untuk mendapatkan seefisien mungkin. Kemudian setelah itu kita bisa directly export
ke camp environment untuk kita generate misalkan untuk plasma cutting, atau juga dari sini kalau misalkan kita mesin plasma cutting kita tidak based on G-code misalkan, tapi inputnya dari DXF file, kita juga bisa directly export as DXF file layout dari NES study ini. Nah, kemudian selanjutnya desain extension selanjutnya adalah untuk spesifik desain untuk plastic part product, ya. Nah, di plastic part product ini kita misalnya untuk desain misalkan untuk Bosch, kemudian misalkan untuk pattern, ya, atau misalkan untuk lip detail misalkan untuk di casing covernya itu misalnya. Nah, ini kita sediakan tools yang spesifik untuk plastic part modeling di Fusion 360 extension. Nah, kemudian bagaimana dengan kolaborasi workflow, ya, misalkan untuk approval permission atau life cycle dari sebuah project design. Nah, di sini ada namanya manage extension Fusion 360, di mana di sini adalah product data management di Fusion 360, ya, untuk kita mendefinisikan hierarki approval cycle-nya, ya. Misalkan dari tawo in progress sampai ke approval release, itu kita bisa kolaborasikan dengan Fusion Managed Extension. Misalkan status dari part tersebut dari in progress, kemudian oleh desainer dinaikkan ke under review misalkan, kemudian oleh engineer atau supervisor melakukan review apakah good or no good, ya, sampai release ke tahap fabrikasi misalnya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan kita bisa trace dan kita bisa track activity dari project atau dari komponen desain model kita di Fusion Managed Extension. Juga extension untuk misalkan 3D printing, ya. Nah, ini adalah beberapa advanced teknologi yang di-embed atau ditambahkan ke Fusion 360, baik itu sebagai default feature maupun sebagai extension capabilities. Ya, misalnya generative design, yang terbaru adalah untuk simulasi mode flow, yang beberapa feature yang sebelumnya ada di Flow ditambahkan ke Fusion 360 sebagai extension untuk mode flow analysis, ya. NetFab, ya. Kemudian untuk beberapa advanced CAM feature di Power Mill saat ini sudah masuk ke Fusion 360 sebagai extension. Nah, yang nesting tadi itu adalah dari Autodesk TrueNest. Nah, untuk nesting capabilities tadi. Oke, demikian untuk webinar kita di sore hari ini tentang Fusion 360 sebagai platform proses pengembangan produk end-to-end solution dari desain konsep sampai ke fabrikasi atau di manufacturing. Saya kembalikan ke Mas Arida. Silahkan untuk Q&A. Oke, siap Mas Alfian. Baik, silakan Bapak Ibu ya, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat maupun Q&A. Kita masih ada waktu beberapa menit nih sampai pukul 4 sore ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Alfian sudah menyampaikan materi kita hari ini. Bisa kita simak bersama ya tadi Bapak Ibu sekalian bagaimana kita sebagai user nih bisa akan dapat bekerja lebih fleksibel untuk berkolaborasi, terutama ya tadi untuk menghasilkan desain produk yang lebih efisien dan efektif. Karena Autodesk Fusion 360 ini merupakan platform desain kolaboratif dan integrasi mulai dari tahap desain sampai fabrikasi seperti yang sudah ditunjukkan Mas Alfian tadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Fusion 360 ini juga merupakan end-to-end solution nih dari Autodesk ya Bapak Ibu sekalian,
untuk mulai dari tahap desain, simulasi, visualisasi, sampai tahap CAM atau manufacturingnya, atau sampai tahap kolaborasinya ya Bapak Ibu sekalian, baik maupun antar user atau dengan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu beberapa menit, atau Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait webinar atau workshop kita, ataupun maupun ingin training software Autodesk atau Fusion 360 seperti ini, maupun licensing software Autodesk ya, Bapak Ibu bisa kontak kami melalui website kami ciptasatria.com, atau media sosial kami juga bisa @ciptasatriainformatika, atau langsung ke saya Arinda yang sudah kontaknya sudah saya share juga di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita merupakan Autodesk Code Partner di Indonesia yang juga sebagai Autodesk Training Center yang siap support Bapak Ibu sekalian terkait software Autodesk. Oke, dan untuk informasi kembali ya Bapak Ibu, kegiatan webinar seperti ini kita adakan secara rutin, jadi Bapak Ibu bisa pantau terus nih di media sosial kami, terutama ya Cipta Satria Informatika, untuk update nih tentang jadwal kedepannya apa nih yang terdekat dan tema apa yang akan kita angkat untuk depannya, dan Bapak Ibu bisa juga memberikan masukan ke kami lewat media-media tersebut ya. Oke, sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya, yang sudah masuk ya. Oke, kalau begitu karena sudah sore juga ya Bapak Ibu, mungkin sekian dari kami. Terima kasih kepada Mas Alfian sekali lagi, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu di webinar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami untuk event hari ini. Sekali lagi terima kasih, kami dari Cipta Satria undur diri ya Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di kegiatan webinar atau workshop kita selanjutnya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.